Ya, pemirsa, kasus ini ternyata tidak hanya menyita perhatian publik, namun juga sejumlah pemimpin dari lembaga negara pun juga memberikan komentar terhadap kasus ini. Dan tentu saja sejumlah tokoh meminta agar KPK bisa bertindak dengan tegas dan juga tidak ikut dalam intervensi atau tidak diintervensi begitu ya oleh pihak lain dalam mengungkap kasus ini. Satu persatu tersangka keluar dari gedung KPK usai menjalani pemeriksaan atas kasus korupsi reklamasi. Penangkapan M. Sanusi beberapa waktu lalu menjadi pintu masuk KPK dalam menjaring dalang korupsi reklamasi. Kasus reklamasi menambah panjang kasus hukum yang terjadi di tubuh Pemprov DKI Jakarta. Menurut situs resmi Jakarta, Gubernur DKI Jakarta lah yang berwenang atas izin reklamasi. Atas kasus ini, DPR selaku pengawas pun berencana membuat panitia khusus lintas komisi. Pemerintah pusat untuk berani, tegas, konsisten sesuai dengan apa yang telah diputuskan dalam hal membuat keputusan secara teknis, ya, mengeluarkan surat resmi yang menjadikan sebagai dasar bagi Pemda DKI, kemudian bagi developer untuk melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, nanti akan kita diskusi dengan komisi terkait dengan Menteri Kelautan kan komisi 4 gitu ya. Kemudian penegakan hukum komisi 3. Nah, tadi kesimpulan rapat hari ini antara lain kan kita akan rapat gabungan. Ya, mendorong untuk sebetulnya ada penegakan hukum lah. Nggak ada yang kebal hukum di Republik ini. Tak berhenti pada legislatif, KPK pun tengah mendalami penyelidikan pada pihak swasta atas kasus reklamasi ini. Satu persatu bos pengembang reklamasi pun tengah masuk dalam bidikan KPK. Kembali memperbincangkan kasus ini, pemirsa, Bang Donald lanjutkan kembali, benar berarti ya ada isu pertemuan begitu di rumah salah satu bos dari Agus Sedayu Group ini sendiri. Dia cenderung agak kurang menjadi isu karena sudah disampaikan oleh pengacara. Dan pengacara tentu tidak boleh main-main menyampaikan hal apalagi ke publik. Itu yang kemudian menurut saya poin pintu masuk bagi KPK untuk membongkar keterlibatan lain di pihak swastanya, di pihak DPRD-nya. Sekali lagi termasuk juga pemerintah. Apakah ada permainan termasuk pemerintah? Juga siapa sebenarnya perantara di antara mereka sekali. semua? Perantara. Jadi kita mau buka kotak Pandora, memang harus dibongkar semua keterlibatan. Maka menurut saya kasus ini harus diteropong dari 3 dimensi tadi, 3 kotak tadi. Rezim perizinan, rezim pembahasan perda yang menjadi case pada hari ini, dan rezim kontribusi tambahan yang jumlahnya tidak main-main, 80 triliun yang tadi disampaikan oleh pemerintah DKI. Itu yang menurut saya yang harus dibongkar, termasuk di daerah sebelah ini jangan lupa. Tangerang gimana kasusnya? Ini kalau kita mendengar dari beberapa teman aktivis lingkungan, kasus reklamasi di Banten justru sudah berjalan dan tidak pernah terpublikasi secara media. Tidak pernah diketahui juga? Tidak pernah diketahui. Di Jawa Barat bagaimana? Kalau konteks Jawa Barat saya tidak punya informasi. Tapi di Banten yang kita mendengar prosesnya berjalan. Ini berjalan smooth tetapi tidak heboh. Kita juga mencurigai ada sesuatu di situ. Situlah KPK harus bekerja. Jadi benar-benar utuh membongkar persoalan ini. Tidak pada aspek politik, tidak hanya juga termain kepada jebakan-jebakan kelompok-kelompok yang memang berkepentingan di dalam kasus ini. Sepanjang ada bukti libas, kira-kira begitu. Kalau kita kembali kepada kotak pertama, kaitannya dengan masalah perizinan. Artinya dalam perizinan sendiri juga sudah tumpang tindih begitu ya, terkait dengan peraturan yang memang ada yang mengatakan sudah diterabas sebenarnya oleh Gubernur Ahok. Namun ada juga yang mengatakan sudah sesuai dengan jalan ya sebenarnya apa yang dilakukan oleh Gubernur Ahok ini sendiri. Nah, pertama tentu menjawab pertanyaan Rizka, tentu kita harus melihat legalitas formalnya. Apa yang menjadi dasar hukum, benar tidak? Jadi apa yang menjadi dasar hukum dan benar atau tidak itu menjadi kewenangan gubernur dalam konteks perizinan. Gubernur Ahok selalu berargumentasi, beliau mengacu kepada Kepres 52 tahun 95. Disebut itu memang ada dimension beberapa kewenangan termasuk reklamasi Pantai Utara. Waktu itu masih disebut reklamasi Pantai Utara. Benar ada di situ kewenangan gubernur untuk menerbitkan izin. Tapi kalau kemudian prosesnya berjalan ini 95 sampai dengan sekarang prosesnya sudah berjalan sejauh ini, keluarlah kemudian peraturan Presiden nomor 122 tahun 2012. Yang di situ menyebutkan di dalam pasal 16 ayat 1, 2, 3, dan 4 kewenangan masing-masing. Ayat 1 memang mengatur gubernur masih punya kewenangan, tapi ayat 2 mengatur batasan mengeliminir kewenangan gubernur
sepanjang itu berkaitan reklamasi di kawasan strategis nasional dan kemudian yang dilakukan di lintas provinsi. Artinya? Dan ayat 3-nya menyebutkan bahwa gubernur hanya punya kewenangan untuk memberikan rekomendasi, pertimbangan kepada menteri terkait dalam hal ini. Jadi pasal 16 ini sudah meniadakan kewenangan gubernur terkait dengan reklamasi. Singkat kata, dengan ketentuan yang ada sekarang ini menurut saya tidak tumpang tindih. Tapi gubernur tidak punya kewenangan menurut Perpres 122 tahun 2012. Sorry, gubernur tidak lagi punya kewenangan untuk menerbitkan beliau izin. Hanya, jadi bahasanya kalau kita baca di dalam ketentuan itu, bahasa di ayat 3 itu, pemberian izin lokasi dan izin pelaksana reklamasi pada kawasan strategis nasional tertentu dan kegiatan reklamasi lintas provinsi diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari bupati atau wali kota dan gubernur. Jadi hanya pertimbangan, tidak izin. Yang diberikan Pak Ahok, yang diberikan Pak Jokowi, yang diberikan Pak Foke dulu di izin prinsipnya, itu kan izin. Ya. Harusnya tidak lagi berwenang setelah keluarnya Perpres nomor 122. Artinya itu juga sudah bukan menjadi sebuah kekuatan begitu. Betul. Ya ketika Jadi, dikatakan. ini cacat hukum. Sudah benar kalau kita baca tadi statement bahwa ini akan diambil alih oleh KL, Kementerian Lembaga terkait. Ada koordinasi antara kementerian. Itu sudah benar. Ini justru Ahok tidak boleh lagi ngotot di sini. Ahok harus menyerahkan bahwa itu. Kalau kita mengacu pada peraturan-peraturan yang ada, beliau tidak lagi berwenang. Dasar Kepres 152 itu sudah gugur dengan Perpres 122 tahun 2012. Kita coba tanyakan kepada Bang Haikal ini sendiri. Ramai diperbincangkan publik kaitannya Pak Ahok ini sebenarnya dengan reklamasi. Walaupun Pak Ahok juga sudah pernah menjelaskan bahwa tidak ada sebenarnya korupsi di dalam reklamasi. Namun mungkin ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan oleh Gubernur Ahok. Pak Haikal. Iya, selama ini yang terjadi seperti tadi dijelaskan oleh Bung Donald, ada tumpang tindih aturan yang sekarang coba dibenahi. Kemarin sudah ada semacam kesepahaman dan kesepakatan antara pemerintah pusat dengan Komisi 4 DPR RI. Yang berujung pada moratorium pelaksanaan reklamasi. Kalau saya melihat Pak Ahok sih enggak, dia dari awal kan selalu ngomong, kalau memang mau batalin jangan saya yang batalin. Silahkan pemerintah pusat batalin atau warga masyarakat class action ke pengadilan. Karena kalau saya yang batalin, kata Ahok, tentu saya akan dituntut oleh pengembang. Tuntut oleh pengembang, harus bayar ganti rugi. Jadi Pak Ahok lebih takut sama pengembang? Bukan takut sama pengembang, takut duit rakyat, duit masyarakat Jakarta yang susah payah dikumpulkan melalui PAD, kemudian dipergunakan untuk membayar denda kepada pengembang. Kan sebetulnya dengan kerjasama yang baik selama ini, kan anggaran DKI Jakarta mendapatkan banyak manfaat dari pengembang. Sebagai contoh soal koefisien izin koefisien dasar bangunan dan lantai tanah ya. Dari situ kan bisa diambil kontribusi untuk anggaran di DKI sekian triliun itu untuk bangun rumah susun. Saya dengar ada beberapa ribu unit rumah susun yang sedang. Nah, ini kalau kaitannya dengan Pemkot begitu ya, atau kaitannya dengan Gubernur Ahok sendiri. Ramai juga diperbincangkan, kalau tadi saya sudah menanyakan sama Bang Donald bahwa ada sebenarnya perantara yang menghubungkan antara pengembang, kemudian juga legislatif dan juga dari pihak pemerintah sendiri, pemerintah kota tentu saja. Orang terdekat dari gubernur. Ya, saya kira kalau perantara wajar ya. Kayak Mbak ngundang saya di sini juga ada perantaranya, bukan Mbak langsung yang ngundang saya. Jadi sebagai komunikator saya kira wajar lah. Kan gubernur gak bisa pegang handphone terus, dia mimpin rapat, sidak dan lain sebagainya. Tapi layakkah itu dipegang oleh seorang anak magang begitu katanya? Saya kira itu nggak ada aturan yang mengikat ya soal itu ya. Bisa aja dia ajak adiknya atau selama tidak ada pelanggaran hukum atau ada permainan dan lain sebagainya, saya kira itu wajar-wajar saja. Tapi artinya benar ya ada keterlibatan dari pihak Pemprov DKI Jakarta sendiri kalau memang sudah ada perantara untuk menghubungkan kepada pengembang dan juga DPRD begitu. Terlibat dari sisi komunikasi ya. Kalau memang kan ini kan perantara yang tadi Mbak maksud kan kita sebut aja lah namanya Suni ya. Itu kan sudah dipanggil oleh KPK sebagai saksi. Sebagai saksi dan baru sekali. Ya kita tunggu saja apakah dia bermain atau enggak, tapi saya rasa sih enggak. Yang saya dengar dia tuh nerd ya. Dia
kutu buku lah begitu, bukan orang yang suka tampil parlente, naik mobil Alphard dan lain sebagainya. Enggak, dia akademisi. Tapi kalau sepengetahuan kawan-kawan dari Batman, sebenarnya Suni ini siapa sih? Sebegitu perkasanya begitu atau sebegitu kuatnya begitu loh kuasanya untuk bisa menghubungkan antara pengembang yang juga punya level yang cukup tinggi begitu. Iya, saya rasa dia staf atau yang diperbantukan lah oleh Ahok untuk menjawab telepon dan lain sebagainya. Dan itu kan saya rasa ya tadi saya bilang itu sah lah. Semua pejabat bahkan semua pimpinan punya staf seperti itu. Dan saya rasa itu wajar-wajar saja. Kecuali kalau memang hasil pemeriksaan KPK ada terbukti Suni kemudian bermain dan lain sebagainya, berarti dia berkhianat sama Ahok. Tapi kalau dia nggak terbukti, ya dia menunjukkan loyalitasnya sama Ahok, itu aja. Oke, saya ke Bang Ucok terlebih dahulu. Saya agak tergelitik kalau misalkan ada gubernur takut juga sebenarnya dengan pengembang begitu ya, dibandingkan dengan masyarakat yang sudah tergusur nih sebenarnya hanya untuk kepentingan dari si pengembang itu sendiri. Kalau Anda lihat? Iya, kalau saya lihat sih sebetulnya Ahok ini sebetulnya beralasan aja dia takut berhadapan dengan pengembang. Padahal gitu. sebenarnya? Seharusnya kan kalau memang ini salah gitu ya bisa ditarik ini ya pergubnya itu gitu loh, tarik gitu kan. Kalau udah ditarik itu kan dia kan udah kelihatan betul-betul pada masyarakat gitu. Ini kan kelihatannya dia tidak mau, keras di situ dia, keras sekali kayak gitu loh. Ini memperlihatkan memang kalau saya memperlihatkan dia dalam tekanan dari pengembang kayak gitu loh. Alasan untuk bahwa ini harus dicabut karena udah banyak demo, pemerintah pusat juga banyak yang ngomong supaya ini dicabut kayak gitu. Tapi ternyata bersikukuh begitu untuk melanjutkan. Gitu loh. Padahal yang di apa itu nggak ada gunanya buat diri sendiri gitu kan. Nah, harusnya kan dicabut apapun risikonya gitu. Kalau mau ganti rugi, dia kan bilang kalau ini memang salah, silakan digugat oleh class action. Nah, kalau dia cabut, silakan pengembang gugat juga saya, gitu dong. Dia nggak berani kayak gitu berani, kan? gitu ya, Berani mengajukan. dong, kayak gitu. Dia nggak berani kayak gitu. Makanya ini kan suatu keanehan, kejanggalan gitu loh dalam komentar-komentar dia yang sangat banyak ironi gitu loh, yang dia lontarkan ke publik gitu. Artinya dalam masa kekhawatiran juga begitu dari gubernur sendiri ketika semuanya sudah mulai bicara dan semuanya sudah mulai pelan-pelan terungkap. Kalau boleh saya katakan demikian ya? Iya, pelan-pelan terungkap. Publik udah mulai banyak yang marah kayak gitu kan. Udah banyak marah, pemerintah pusat juga mulai terusik. Apalagi legislatif juga udah mulai banyak komentar gitu. Tapi seharusnya kalau melihat peta kayak gini, ya dua yang dilakukan, negosiasi dulu dengan pengembang gitu kan, atau memang langsung cabut, silakan lu masuk ke pengadilan gugat saya gitu. Dia berani mengatakan kepada masyarakat, dia berani kepada dalam tanda kutip musuh-musuh dia ya, dia berani mengatakan kepada musuh-musuh Ahok yang tidak setuju dengan reklamasi itu, silakan gugat class action, silakan pemerintah. Tapi dia tidak berani mengatakan kepada pengembang, silakan gugat saya buat cabut ini gitu. Nah, itu adalah benar ya, ada sesuatu ketakutan. pengecut buat saya. Oke, Gitu. tapi kalau dari Anda sendiri mungkin nggak sih seorang gubernur tidak terlibat begitu dalam mega proyek seperti ini? Nah, ini ada kuncinya di Suni. Oke, Gitu. baik. Nanti kita lanjutkan Iya. kembali, Bang Ucok dan juga Bang Donald. Kita harus break terlebih dahulu. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Talk 2 News.